Ada pula berita dari Guruh Soekarno Putra. Setelah lama absen, minggu lalu Guruh kembali menampilkan kreasi seni tarinya di Highlight Executive Club di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Walau telah cukup lama tidak menampilkan karya-karyanya, namun Guruh belum kehilangan ciri khasnya. Memang sedikit berbeda dengan kebiasaan Guruh terdahulu yang kerap menggelar pertunjukan di hotel atau gedung pertunjukan bergengsi. Kali ini Guruh Soekarno Putra menampilkan kreasi tari modernnya di sebuah diskotik. Apakah itu berarti konser Iwan kali ini penontonnya tidak sebanyak yang diharapkan? Iya lumayan banyak loh tadi itu. Lumayan dan masih peduli dengan persoalan-persoalan ini. Dan mereka mengutuk, saya mengutuk juga bom-bom itu loh. Itu nggak sehat, sakit jiwa itu. Lalu kecewakah Iwan dengan suasana konsernya yang berbeda dengan konsernya yang dulu-dulu itu? Enggak kecewa, justru saya salut. Wah, dalam kondisi yang keteror seperti ini masyarakat Bandung berani nonton pertunjukan musik, apalagi pertunjukan itu untuk HAM, untuk nolong korban HAM. Dananya semuanya dikasihin ke korban-korban HAM. Pemirsa, ada sejumlah kilasan informasi menyangkut peristiwa yang berkaitan dengan selebriti. Kilasan-kilasan informasi tersebut terangkum dalam galeri selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari pasangan artis Reza Artamevia dengan Aji Masaid. Minggu lalu pasangan ini menyelenggarakan ruatan 7 bulanan anak pertama mereka yang saat ini masih berada dalam kandungan Reza. Berbeda dengan tradisi acara 7 bulanan biasanya, Reza dan Aji merasa cukup menyelenggarakan 7 bulanan dengan sederhana saja. Kita kan nggak bikin seperti yang adat-adatan macam-macam. Kita cuma pikir ya udah yang basicnya aja, ngaji gitu, doa. Memang Rezanya dari awal udah bilang, pokoknya bilang sama orang tua, pokoknya Reza nanti nggak mau macam-macam lah gitu. Yang penting paling dasarnya aja pengajian kan gitu. Kalaupun nanti udah adat-adatan macam-macam, tapi ngajinya enggak kan juga sama aja bohong. Lalu persiapan apa saja yang sudah dilakukan Reza dan Aji untuk menyambut sang bayi? Persiapan kamarnya baru mulai minggu depan. Baju-bajunya udah kita siapkan, tapi kayaknya belum ada titik akhirnya gitu. Nah itu yang bikin masih stres, yang masih tetap berpikir apa yang kurang. Takutnya tuh ada yang kurangan nanti buat bayinya saat kita lagi repot-repot ngurusin bayi terus masih ada kurangnya, ya itu kayaknya makin stres aja. Sebenarnya sih itu mungkin karena luapan rasa bahagia kita gitu kali ya. Wah kan happy nih. Jadi kepengennya aduh nih ini dia lahir nih harus benar-benar siap gitu kayak gitu. Jadi kepikiran dulu apalagi nih yang kurang, apalagi kayak gitu loh. Lantas apakah Aji dan Reza sudah mempersiapkan nama? Nama sih sudah. Kalau buat laki Muhammad Arsy Masaid. Ya, Kalau kalau perempuan Zahwa. Berita singkat lainnya datang dari personel grup vokal AB Trinola yang telah sebulan ini menjalin hubungan asmara dengan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Di saat hubungan mereka tengah mesra-mesranya, Taufik harus berangkat ke Sydney guna mengikuti Olimpiade. Sayang sekali pemirsa, harapan Taufik untuk meraih medali emas kandas setelah dikalahkan oleh atlet bulu tangkis Cina yang tidak diunggulkan Ji Xinpeng. Apa yang dirasakan Nola saat mendengar kekalahan Taufik tersebut? Ya gemeter seluruh tubuhku. Dia udah berusaha, aku yakin, dan dia udah berdoa dan dia udah minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik gitu loh. Dan dia udah berusaha gitu loh. Dan dia masih muda kan, jadi jalannya masih panjang, masih nggak hanya sampai di Olimpiade, mungkin dia bisa ikut 2 kali lagi. Beberapa saat setelah kekalahannya, Taufik dikabarkan menghilang dan tidak mau ditemui wartawan. Bahkan selanjutnya Taufik meminta untuk bisa kembali ke Indonesia terlebih dahulu. Sayangnya keinginan Taufik itu tidak mendapatkan izin dari Presiden Abdurrahman Wahid. Bagaimanakah Nola menanggapi sikap Taufik itu? Mungkin dia cuma pengen introspeksi dan dia pengen tenang dulu gitu. Ini kenapa? Setelah dia main dia telepon di saat itu gitu loh. Dia cuma bilang dia minta maaf karena aku cuma di situ aja. Aku percaya kan, aku yakin sih karena dia bilang ya kan semua orang berharap dia menang. Aku juga berharap dia menang. Mungkin itu yang dia pikirkan. Karena semalam sebelum dia bertanding juga dia bilang dia mikir, dia diam karena dia bilang
saya pengen menang, dia bilang gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang semua orang banyak menuntut dia untuk menang dan itu satu beban tersendiri. Dan bagaimana pula Nola menilai kekalahan Taufik pada Olimpiade kali ini? Dia kerja keras untuk melakukan hal itu gitu loh. Dan sebelumnya dia juga menang di Thomas, di Indonesia Open, Malaysia Open dan jadi kita nggak bisa lihat ngomongin pas dia saat kalah diomongin terus dijelekin apa segala macam, enggak, karena yang dia lakukan nggak hanya selalu buruk atau mengecewakan gitu loh. Saat kan orang main ada kalah dan menang itu wajar. Ada pula berita dari Guruh Soekarno Putra. Setelah lama absen, minggu lalu Guruh kembali menampilkan kreasi seni tarinya di Highlight Executive Club di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Walau telah cukup lama tidak menampilkan karya-karyanya, namun Guruh belum kehilangan ciri khasnya. Memang sedikit berbeda dengan kebiasaan Guruh terdahulu yang kerap menggelar pertunjukan di hotel atau gedung pertunjukan bergengsi. Kali ini Guruh Soekarno Putra menampilkan kreasi tari modernnya di sebuah diskotik dan restoran. Adakah alasan khusus Guruh? Kami ingin kami bisa memberikan tontonan lah gitu di segala segmen, di segala bidang gitu ya. Tentunya kan kami juga berkegiatan bukan hanya di highlight saja, mungkin di satu waktu di pentas lain banyak sekali pentas gitu, baik indoor maupun outdoor gitu. Lewat kreasi seninya, Guruh pernah mengalami masa kejayaan dalam beberapa pagelarannya. Lantas menurut Guruh, apakah saat ini masyarakat juga masih memiliki perhatian penuh pada dunia kesenian? Kalau saya lihat tetap aja gitu ya, kayaknya itu sih mudah-mudahan, alhamdulillah gitu sampai sekarang masih peminat anak-anak muda yang mau jadi penari gitu dengan serius gitu masih banyak, masih ada aja gitu. Yang daftar tuh kebetulan juga banyak gitu, ratusan gitu. Walaupun biasanya yang diterima tuh akhirnya yang lulus cuman kadang-kadang nggak sampai 20 orang gitu. Pemirsa, belakangan banyak pasangan-pasangan yang muncul di kalangan selebriti. Siapa saja mereka? Sore ini kita akan jumpai beberapa pasangan selebriti paling grace yang sedang asik-asiknya menjalin cinta. Pemirsa, belakangan ini banyak bermunculan pasangan baru dari dunia selebriti. Sebut saja Elfonda Michael alias Once, vokalis grup Dewa, yang kini tengah asik merajut asmara dengan Alfa Reza Item atau yang akrab dipanggil Echa, dulunya kita kenal sebagai pacar Ferry Irawan. Pasangan lainnya adalah Sigit Best Jam yang beberapa bulan ini sering jalan bareng dengan Niken, presenter Planet Remaja. Ada pula bintang sinetron Monica Ratuliu yang berpacaran dengan Indra Brasko. Berikut penuturan mereka tentang kisah cintanya. Itu kebetulan Planet Remaja itu ada ulang tahun ya. Tahun keberapa sih? Di kafe gitu loh ya, di kafe. Terus kebetulan biasanya main di acara itu gitu. Terus ya udah, karena main di acara itu ketemu kenalan gitu. Dikenalin sama Aris itu. Apa ya, dulu kita casting bareng, Mbak. Terus apa ya, dia nyuekin aku gitu. Jadi dia punya temen-temen gitu, banyak, aku kenalan gitu sama temen-temennya. Dia rame-rame, aku sendiri. Terus temen-temennya ngajak ngobrol gitu, kasihan kali ya ngelihat cewek sendirian. Ngajak ngobrol, dia yang cuek gitu, yang males banget. Ini cewek siapa sih, kenal enggak, apa enggak gitu. Terus Cool. ternyata di antara temen-temennya yang nelfon aku duluan dia. Enggak, soalnya dia ngasihin telepon gitu, ngasihin telepon nih. Telepon. Oh enggak ya? Aku yang minta. Nora ya. Iya, jadi tadinya aku mikir itu gini. Wah, ada temanku gitu kan ngasih tahu. Ndra, ada cewek nih. Mana? Nunjukin fotonya gitu. Ah, paling cuman modal tampang gitu deh, modal tampang. Aku mikir gitu, modal tampang aja, paling juga actingnya juga biasa-biasa aja. Aku soalnya nggak begitu suka gitu sama cewek yang cuma modal tampang tapi dia actingnya nggak bisa gitu kan. Akhirnya terus yang dapat peran tuh kita berdua waktu itu. Wah, ini anak bukan Pondok Indah, apa sinetron apa deh judulnya. Terus akhirnya aku mikir, nih cewek asik juga ya, actingnya asik gitu. Akhirnya wah, PDKT. Sinetronnya nggak jadi, pemainnya udah jadi dulu.
Cinta pasangan selebriti biasanya bersemi di tengah-tengah aktivitas mereka dalam menggeluti karir. Mereka punya alasan-alasan yang serba indah untuk saling tertarik dan jatuh cinta. Dia baik, terus abis itu kayaknya denger banget kalau misalnya ini kan lagi curhat apalagi gimana. Saya itu orangnya juga rada-rada. Jadi suka enggak. Kalau sama dia nggak stres gitu loh. Jadi ada aja pokoknya tingkahnya tuh yang bodoh abis. Awalnya sih aku ngelihatnya dia cuma nyambung diajak ngomong aja, cuma lama-lama